Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Saputra dengan NPM 24783113. Saya dari jurusan Teknologi Informasi dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas TRPL 3D. Saya akan menjelaskan tentang port security. Kita langsung mendemokan langsung ke port security-nya. Nih, pertama-tama kita memasang switch dan saya memasang PC customer di sini misalkan ya. Dan kita memasang server PC 1 dan PC 2 untuk kayak hackernya, contoh hackernya ya. Kita pasang server 1, server pertama dulu. Nah, di sini kita hubungkan pakai ini, kita hubungkan satu-satu. Sini. Nah, kita dulu. Nah, di dalam satu blok ini saling terhubung, dan di sini nih yang kayak hackernya lah bakal menyerang ke sini. Ini kita ganti dulu namanya ya. Ini server 1, server 2, ini server 3. Ini adalah PC 1. Ini saya namain PC 2 saja ya. Nah, itu kita isi dalamnya juga IP address-nya yang 192.168.1.1 yang pertama. Enter. Kita salin dulu gitu sekalian. Nah, itu kita ke desktop, ke IP juga yang ini 2. Oke, ini juga titik 3. Ini juga karena satu tempat jadi kita kasih nama 1.4 ya. Simpel aja lah IP nya. Nah, yang ini hackernya juga kita kasih titik 5. Ini jangan pakai PC 5 nggak sih, saya kasih nama hacker aja. Nah, lebih kecil. Nah, ini sudah terhubung. Ini biasanya dari sini ke sini sudah terhubung. Coba kita ping terlebih dahulu ya. Sukses. Itu dari PC 2 dari PC 2 ke PC 3 PC sukses. Kita lanjutkan, kita ping dari PC 3 ke PC 1 PC 3 server 3 ke PC 1 sukses juga, karena mereka itu sudah saling terhubung di sini berarti. Dan dalam video saya akan enable dulu apa sih namanya, sudah terhubung ke 1. Jadi kita ke FA01 dulu, ke interface-nya. Kita enable dulu deh. Enable.
masuk, kita sudah melakukan port security, kita harus melakukan mode akses terlebih dahulu. Seperti video sebelumnya itu switch, kita buat switch port dulu. Switch port mode akses. Aduh. Nah, ini kita bisa konfigurasikan port security-nya. Jadi kita lihat port security-nya sudah aktif atau belum ya. Show oh iya deh, port show port security. Port security interface FA001. Nah, di sini belum port security-nya belum, masih disable ya, yang artinya port security ini masih belum aktif. Bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Kita lakukan seperti itu dulu ya. Jadi lakukan perintah seperti ini, switch port security. Nah, kita lakukan seperti ini ya. Ini lagi kita switch port security. Dan ini untuk mengaktifkan atau mengenable suatu port security. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Oke, sudah. Kita coba lihat ya, cek dulu. Show port security interface FA001 ya. Kita pasti enable. Nah, di sini kita sudah enable, yang artinya port security ini sudah aktif. Jika sudah aktif, kita harus butuh yang namanya MAC address dari yang kita izinkan, atau yang diizinkan itu apa saja. MAC address yang mana? Datanya seperti ini, switch port. Kita buat switch port dulu. Switch port security yaitu MAC address di sini. Di MAC address ini kita bisa melakukan yang namanya manual seperti ini. Kita masuk ke server ya. Nah, di sini kita melakukan manual ke server, itu ke config ya. Adalah MAC address yang tidak diizinkan.
Lalu kita copy saja. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk lagi, kita paste di sini. Ini kita lakukan secara manual ya. Alah, nggak bisa kan? Ini kita ulangi kopinya. Copy, Ctrl C. Nah, bisa. Ini nanti itu namanya sticky. Tapi ini kalau kita pakai yang lain itu ada juga kayak MAC address sticky ya, kayak MAC address akan contohnya address sticky namanya, sticky mencari MAC address di suatu port secara otomatis. Jadi ini kita bahas gunakan yang manual terlebih dahulu saja ya. Kita lihat yang manual ya. Coba yang manual dulu. Kita lihat ya. Kita lihat do show port security kayak tadi ya, yang satu. Aduh, salah lagi. Dulu saya ketik show port security interface interface A 0/1. Oke, kita enable, kita enter. Di sini sudah enable, dan di sini lab security address belum ada karena kita belum berinteraksi. Security version count masih 0. Oke, di sini kita setting yang namanya setelah itu kita setting namanya ya MAC address, kita setting yang namanya maksimum. Jadi switch port port security ya, security maksimum. Oke, maksimum ini kita melakukan atau mendefinisikan berapa yang masuk ke dalam port tersebut atau maksimumnya berapa. Misalkan analoginya kita maksimum 2, berarti yang bisa mengakses semua port tersebut adalah satu tersebut, yaitu 2 device. Namun kita setting 5, yang bisa masuk 5 berarti. Namun di sini saya hanya menyeting satu saja ya, karena terhubung ke A01 itu yaitu server 12 saja. Jadi saya setting 1 switchport security maksimum 1 misalkan. Oke, setelah itu switchport security pilih
violation, kita tulis violation apa namanya, violation ini terdapat 3 kategori. Kita tambah ceritanya ya, apa saja tuh modenya, port pack dan restrict dan shutdown. Di sini praktek ini kita ada hacker masuk atau port yang tidak diizinkan itu masuk, di situ tidak bisa mengakses atau tidak bisa melakukan pengiriman data, jadi otomatis diblok gitu jadinya. Mistake ini juga sama seperti protect konsepnya, namun perbedaannya itu ada di security violation core. Kemudian yaitu security violation core ada 2, namun di detik ini dia nanti bertambah. Yang di shutdown ini ada port yang tidak diizinkan atau hacker masuk, switch tersebut atau device tersebut akan mati. Kita coba yang shutdown dulu ya, violation shutdown. Ya. Oke, sudah kita konfigurasikan port security itu. Coba kita lakukan pengujian ya. Kita ada hacker masuk di sini, kita misalkan mengakses data server kita. Ada hacker ini masuk nanti ya, misalkan akses data center kita, misalkan cari ini. Contoh lah di sini ya, kita ini dulu. Nah seperti inilah intinya, ketika dia ingin mengirimkan paket atau sebuah data, misalkan kita akses data ke server ya, ini server yang ini. Nah di sini fill, tinggal ke fill, tidak bisa. Coba harusnya di sini shutdown, kita bisa lagi ya, coba lagi ke yang ini, yang di sini tidak bisa. Yang tanda merah ini seperti ketika port yang tidak diizinkan masuk atau hacker masuk, itu dia akan men-shutdown atau mematikan device tersebut. Nah, yang di sini artinya bahwa yang kita ketahui yaitu merah, yaitu device tersebut mati. Itu cara kerjanya menggunakan violation shutdown. Kita sambungkan lagi. Nah, untuk kelemahan violation shutdown, ketika ada hacker masuk, dia akan mati, dan kita dihubungkan port yang diizinkan lagi, dia akan tetap mati. Bagaimana cara kita mengaktifkan kembali? Yang kita video sebelumnya itu kita bahas, itu kita tahu namanya misalkan masuk ke interface FA01
strip 1 kita bisa menggunakan menu shutdown. Menu shutdown nih. Nah, menu shutdown. Nah, kita tapi di sini ada change to down, artinya itu masih mati, belum hidup. Untuk menghidupkannya gimana caranya? Ada sebuah case tadi di bagaimana cara menghidupkan komputer yang mati ketika dimasuki oleh port yang tidak diizinkan. Caranya pertama yaitu shutdown terlebih dahulu pas internetnya yang terhubung. Nah, sudah. Oke, sudah seperti ini. Kita baru no shutdown. Shutdown. Oke, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah hijau, artinya sudah hidup. Nah, seperti ini. Kita sudah hidup. Coba kita mengirimkan paket ya, seperti biasa. Ini coba kesini, sukses biasanya. Kita coba lagi. Sini sukses. Seharusnya bisa. Dari sini kita kirim ke sini, sukses. Sini kita kirim ke sini, sukses kok. Ya, sudah bisa, artinya sukses kok. Sudah bisa. Kita akan ulangi, ini kirim ke sini. Ya, sudah sukses, alhamdulillah. Kita lihat konfigurasinya. Port security interface FA01 interface FA01. Statusnya enable. Kita lanjut VLAN atau MAC address yang tidak diizinkan yang masuk secara paksa. Kita lihat MAC address dari komputer. Kita coba MAC address dari PC komputer hacker ya, apakah sama?
terakhir 5C 49. Kita lihat E5 beda. 5C nggak beda nih. Oh, berarti ini MAC address dari server yang ini diizinkan. Coba kita lihat ya, ini server yang diizinkan. Lah, kan juga bukan di sini. Coba kita ke server addressnya 55E5. Ya, ini baru ketemu 55E5. Jadi di sini untuk melakukan port security-nya, interface CFA01, yaitu statusnya enable aktif dan port status off dan violationnya shutdown. Ini modenya, nanti kita akan coba mode selanjutnya, 2 lagi sticky dan satunya lagi tadi absolute dan maksimum MAC address 1 yang kita setting. Ini ada MAC address dari yang diizinkan, itu server 1. Coba konfigurasikan, kita masuk interface FA step 1, switch port, port security, violation, nah kita coba yang dua tadi, bagaimana cara kerja violation ini. Oh iya, ada banyak. Switch port, security violation, nah seperti yang tadi lah intinya. Itu kita protect terlebih dahulu. Switch on protect, attach jadi enter ya, kali satu. Salah ketik ini, port security violation, switch port security violation. Nah, ini coba rotate gitu.
switch. Violation. Nah, baru ketemu. Kita protect protect kan, protect. Baik, kita gini dulu ya, kita cek dulu yang terlihat bagaimana cara kerjanya. Dia tidak mati, namun dia akan memblokir dari hacker tersebut. Jika ada hacker masuk, misalkan kita seperti tadi ya, kita coba lagi seperti tadi ya, ini ya. Misalkan hacker masuk nih, sudah hacker mencoba mengirimkan paket dari sini ya. Dia tidak akan mati, namun di sini field yang paket itu tidak terkirim. Coba kita kirim kembali ya. Sini dia akan fill lagi pastinya. Tuh, lihat sini, dia akan fill lagi. Artinya di mode protect ini dia akan memblokir suatu port yang tidak diizinkan atau melakukan penolakan lah, seperti itu ya, dari hacker ini. Coba kita lihat tuh, interface atau port security FA 1 ya. Nah, kan show port security interface FA 0-1. Nah, bisa juga kau 509 C49 ini adalah port yang tidak diizinkan. Coba kita lihat ya di path hackernya. Nah, 5C49 misalkan masih sama, 5C49 tuh benar ya. Ini mode protect ini akan mendeteksi
siapa yang masuk tanpa izin, yaitu hacker itu. Dia akan deteksi praktek. Dan untuk mode selanjutnya saya akan mencoba, ini kita sambungkan lagi ya, bentar. Nah, menggunakan mode ini dia tidak mati untuk device ya, jadi kita tidak perlu menghidupkan lagi. Seperti ini kita sudah bisa mengirimkan paket lagi seharusnya. Sukses ini, pasti sukses gini. Yes, di sini sukses dong. Itu guys, saya ngebug kayak gitu. Tidak bisa. Kita mode yang terakhir, yaitu mode, kita lihat ya. Interface FA 1 ya, 01. Kita lihat modenya. It's for security. For security, silakan. Kita lihat ya. Nah, terakhir ya, bagaimana ke protect, udah shutdown. Saya sudah menunjukkan tadi, restrict ini sama seperti protect, namun untuk security violation count ini bertambah, dan protect tadi ini kan masih kosong. Untuk yang restrict ini dia akan bertambah. Jadi kita coba ya, kita coba kodenya, yaitu restrict. Restrict ya. Udah, kita ada hacker masuk misalkan, kita hapuskan lagi dulu ya. Kita pencet dulu. Nah, ada hacker masuk nih dari sini, misalkan seperti ini. Oke, ketika dia masuk, ini hackernya dia mengirimkan paket. Misalkan kita coba lagi ya, mengirimkan paket ke sini, fill. Nah, dia akan fill. Kita coba dulu ya, 2 kali ya, pastikan kan 2 kali. Nah, di sini akan fill lagi. Coba apa yang terjadi ya, kita lihat. Kita lihat dulu ya. Do show port security, FA 1. Nah, seperti ini. Dan di sini adalah MAC address dari lawannya, 5C9. C masih belum nambah. Udah. Ini ya, sebelum nambah tadi ya. Kita nambah interaksi lagi ya. Sini, kita ke sini. Jangan pasti
field dong, tuh field. Coba lagi ya, sini ke sini di field, sini apalagi tetap aja field. Nantinya karena akses pasti field. Coba kita lagi ya. So for interface FA 0.1. Kita lihat, nah banyak, ganti validate count-nya jadi 5. Ketika hacker itu mengirimkan paket atau suatu data, paket tersebut akan tertolak seperti mode protect tadi ya, ini kita bahas tadi sebelumnya tadi lah itunya, sama seperti protect ini seperti sama sticky ini. Namun perbedaannya yaitu di security version count-nya. Untuk konfigurasi yang tadi, yang restrict ini, dia violation count-nya itu akan bertambah. Perbedaan itu doang sih. Jadi intinya sama, menolak paket atau melakukan blokir seperti itu. Yang shutdown tadi itu kita melakukan yang namanya pematian atau mematikan suatu device ketika ada port yang tidak diizinkan. Jadi seperti itu mungkin penjelasan dari saya ya. Mungkin disitu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.